Hai guys, ampas kopi memiliki segudang manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat ampas kopi adalah untuk menyuburkan tanaman. Jika Anda selesai menikmati secangkir kopi, pertimbangkan untuk memanfaatkan ampasnya untuk memberi makan tanaman. Jadi, kopi adalah sumber nitrogen yang baik bila ditambahkan langsung ke tanah di kebun. Ampas kopi terutama cocok bagi tanaman yang menyukai keasaman seperti blueberry, rhododendron, azalea, kemudian lili, terus serta beragam tanaman hias dan buah lainnya. Ampas kopi yang ditaburkan di atas tanah di sekitar tanaman yang menyukai asam berfungsi sebagai pupuk asam ringan bagi mereka. Ampas kopi juga disenangi cacing yang bermanfaat untuk menggemburkan tanah. Ampas kopi juga bisa mencegah siput pemakan tanaman dan merusaknya. Ada beberapa cara untuk memanfaatkan ampas kopi untuk menyuburkan tanaman. Kamu bisa menggunakan ampas kopi sebagai bahan kompos, ditaburkan langsung, atau dijadikan pupuk cair. Nah, berikut ini cara menggunakan ampas kopi untuk menyuburkan tanaman yang saya rangkum dari liputan6.com. Jadi yang pertama adalah ampas kopi bisa kita manfaatkan sebagai bahan untuk kompos ya. Ampas kopi adalah sumber nitrogen yang mengandung sekitar 1,45% nitrogen. Mereka juga mengandung magnesium, kalsium, kalium, dan juga mineral lainnya. Jadi bahan pengomposan hijau seperti sisa-sisa tanaman dan potongan rumput itu bisa kita proses dengan ampas kopi ini ya guys. Jadi ini bisa untuk memproses pengomposannya. Jadi menambahkan ampas kopi dan filter kopi kertas bekas ke kompos akan menghasilkan bahan kompos hijau. Bahan kompos hijau lainnya termasuk sisa makanan dan potongan rumput. Nah, untuk pembuatan kompos ini harus diimbangi dengan bahan kompos coklat seperti meliputi daun kering dan koran. Nah, ini karena kemarin ada daun yang dipangkas ya, jadi ini aku masukkan sekaligus. Terus perbandingan antara kompos coklat dan hijau itu harus mencapai 4:1. Kompos hijau adalah bahan kompos yang lebih segar dan basah seperti buah-buahan, sayuran, gulma, ataupun potongan rumput, cangkang telur, dan bubuk kopi. Kemudian kompos coklat lebih kering dan termasuk daun kering, kemudian batang-batang kecil, tisu, serbet, rumput, dan juga bulu karton ataupun koran. Itu sangat mudah sekali dalam pencariannya ya guys, karena itu sering ditemukan di lingkungan sekitar kita. Membuat kompos mungkin memerlukan waktu yang cukup lama ya. Pembuatan kompos memerlukan aktivitas mikroba yang terjadi di dalam lingkungan yang lembab, hangat, dan menjadikannya kaya nutrisi. Jadi ini tempat ini memang udah selalu aku pakai untuk pembuatan kompos ya guys. Makanya ini teksturnya itu lebih cembung gitu ya daripada tanah lainnya. Kemudian selain dibuat kompos, ampas kopi juga bisa ditaburkan langsung ke tanah. Ini merupakan cara yang paling mudah dan praktis. Tambahkan ampas kopi langsung ke tanah di kebun. Kamu bisa mencampurkannya dengan tanah, menaburkannya di atas tanah, dan membiarkannya ya guys. Ini sangat mudah dan simpel ya. Tapi pastikan ampas kopi ini tidak memiliki kadar gula sama sekali. Nah, ini kebetulan aku punya pohon lili ya guys. Ini bunga lili. Ini berarti sangat bagus sekali untuk tanaman ini ya, ampas kopi itu.
Dalam jumlah yang sedikit, terutama bila dicampur dengan bahan kering, ampas kopi akan melepaskan nitrogennya. Bubuk kopi bekas sebenarnya hampir netral dalam pH, jadi seharusnya tidak menimbulkan kekhawatiran tentang keasamannya. Selain ditaburkan langsung, kamu bisa menjadikan ampas kopi sebagai pupuk organik cair ya guys. Maaf agak belibet ini ngomongnya. Tambahkan 2 cangkir bubuk kopi bekas ke dalam ember berisi 5 galon air. Nah ini karena aku hanya ilustrasi, makanya ini aku pakai air yang sedikit ya guys, karena kopi aku itu nggak sampai 2 cangkir. Jadi kita kira-kira aja, kita masukkan beberapa sendok kopi, bubuk kopi yang sudah dikeringkan ya, ke dalam 1 ember kecil air. Ini aku pakai 2 sendok ya. Kemudian biarkan air ini terendam selama beberapa jam atau semalaman. Ramuan ini bisa kamu gunakan sebagai pupuk cair untuk tanaman. Pupuk cair dari ampas kopi juga bisa digunakan untuk menutrisi daun. Kemudian kalian bisa gunakan semprotan pupuk cair untuk menyiram dan memberi makanan pada daun tanaman. Nah, sebenarnya kamu juga bisa memanfaatkan sisa kopi untuk pupuk tanaman, tetapi membuat pupuk cair dari seduhan ampas bekas tidak sama dengan menggunakan sisa kopi untuk menyiram tanaman. Kopi sisa lebih memiliki asam dan memiliki senyawa lain di dalamnya yang dikeluarkan dari bubuk kopi. Selain untuk kita proses sebagai pupuk cair, ampas kopi juga bisa kita gunakan sebagai makanan cacing ya guys. Cacing itu menyukai ampas kopi, hanya saja jangan menambahkan terlalu banyak sekaligus karena keasamannya dapat mengganggu cacing. Cacing tidak bisa mengatasi keasaman yang berlebihan, jadi tahan godaan untuk menambahkan lebih banyak. Kamu bisa menambahkan ampas kopi ke tanah yang berisi cacing setiap minggu atau lebih, 1 cangkir atau lebih bubuk per minggu untuk wadah cacing kecil adalah pilihan yang tepat. Jadi ini aku sebenarnya nggak punya cacing ya guys, karena aku nggak ternak cacing. Ini aku taruh di media tanah yang sering aku pakai untuk menanam ya. Ini biar tanahnya lebih subur. Tuh banyak ada cacing-cacing kecil guys, kelihatan nggak ya tadi? Tuh, selain kita taruh di tempat cacing ya guys, cacing tanah yang ada di tanah juga akan lebih tertarik ketika tanah atau media tanam yang sering kalian gunakan kalian campur dengan bubuk kopi atau ampas kopi ya. Ini sebagai pupuk, jadi ini akan lebih subur lagi guys. Nah ini selanjutnya, ampas kopi juga bisa digunakan sebagai pengusir hama. Bubuk kopi yang bersifat abrasif jadi pembatas tanah yang ditempatkan di dekat tanaman rawan siput dapat membantu lindungi tanaman. Lapisan tipis bubuk kopi tidak hanya bermanfaat bagi tanah ya, pinggiran tajam yang abrasif serta keasaman alami kopi bergabung untuk menjadi penghalang siput yang baik. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa kafein beracun bagi siput. Ini karena di sini lagi musim hujan ya guys, pasti banyak sekali siput-siput kecil yang pada nemplok di tanaman. Jadi cukup taburkan ampas kopi ke tanaman, atau kalian juga bisa menyemprotkan cairan ampas kopi ke daun, juga bisa sangat membantu ya guys. Ini karena aku belum sempet ngisi semprotan, jadi aku pakai gayung aja guys. Tuh, ini juga nggak apa-apa, ini sudah sangat efektif ya. Yang penting daun-daunnya itu kena. Kemudian ampas kopi juga bisa kita gunakan sebagai mulsa ya. Ketika organisme di tanah ini perlahan-lahan memajak bubuk kopi,
Mereka menambahkan nitrogen ke tanah dan memperbaiki struktur secara keseluruhan. Jadi cacing tanah juga membantu mengolah tanah ke dalam tanah, selanjutnya meningkatkan teksturnya. Bubuk kopi meningkatkan daya tampung air tanah ya, dan menurunkan pertumbuhan gulma. Cukup tambahkan ampas kopi di atas tanah sekitar 1 inci. Kamu bisa mencampurkan tanah dengan kompos yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kalau bunda-bunda punya kompos ya yang sudah siap. Kemudian saat menggunakan ampas kopi untuk mulsa, pH ampas menjadi netral saat terurai. Jadi kamu tidak perlu khawatir akan menurunkan pH tanah. Jadi hindari penambahan lapisan bubuk kopi yang tebal karena akan memadat dan membentuk kerak padat yang tidak memungkinkan udara atau air masuk gitu. Jangan terlalu ini ya, apa namanya, tebel lapisan kopinya gitu. Jadi itu adalah 6 cara aku untuk memanfaatkan ampas kopi untuk tanaman ya. Jadi dimulai dari hal yang sangat sepele yang seharusnya sudah kita buang ya, ampas kopi kita bisa manfaatkan untuk tanaman, bahkan memiliki khasiat yang luar biasa dan memiliki cara yang berbeda-beda. Jadi tinggal bunda-bunda atau teman-teman semuanya memilih memakai cara yang mana, mau pakai cara yang simple, yang satset, atau cara yang ribet juga bisa. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Bye bye, jangan lupa subscribe dan share jika video ini bermanfaat ya.